Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah gerakkan hati kita semuanya untuk bisa hadir di rumah Allah ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pagi ini Engkau kumpulkan kami di masjid-Mu ya Allah. Dan insyaAllah ya Allah, izinkan pula kami Engkau kumpulkan di surga-Mu nanti semuanya ya Allah. Tanpa kurang seorang pun ya Allah. Ya Allah, izinkan itu semuanya ya Allah. Dan itu pun bentuk daripada kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang abdan syakura, orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik pagi ini kita lihat ujung daripada surat Al-Imran, yaitu ayat 200 Bapak Ibu, di mana Allah tawarkan kepada kita. Di ujung ayatnya Allah katakan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menuai kemenangan, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kemenangan, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan atau kata-kata yang sama dengan itu Bapak Ibu adalah dambaan setiap manusia. Selagi manusia itu waras Bapak Ibu, dia menginginkan keberuntungan itu. Manusia takut sekali dalam hidupnya gagal Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang ingin gagal dalam hidupnya. Hampir Bapak Ibu 17 kali sehari semalam Allah mengajak kita melalui qamat dan azan, hayyal falah, mari menuju kemenangan. Dan kemenangan itu pula yang akan kita tuju dalam hidup dan kehidupan kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengajak kita hasanah dunia, hasanah akhirat, sukses dunia kita dan sukses akhirat kita. Nah Bapak Ibu, di ayat ini Bapak Ibu ada tampaknya untuk meraih keberuntungan itu, kesuksesan itu ya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu orang yang sukses. Ada 4 syarat Bapak Ibu untuk bisa kita menjadi sukses, baik sukses dunia kita maupun sukses akhirat kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama syaratnya apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman itu Bapak Ibu, apa saja kerja kita di dunia ini Bapak Ibu, harus keyakinan dulu. Iman itu artinya keyakinan Bapak Ibu, keyakinan atas apa yang kita usahakan itu Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu kalau ragu-ragu dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak akan sukses. Pernah kami contohkan Bapak Ibu, kalau kita tidak yakin ada di belakang rumah kita jembatan kecil Bapak Ibu, padahal kita bisa melewati jembatan itu, tapi kalau kita ragu-ragu tidak yakin, kita bisa jatuh ke dalam bandar atau jembatan itu Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu harus mantap keyakinan kita. Apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan dalam hidup dan kehidupan kita harus mengkeyakinan dulu. Itu yang diminta dulu Bapak Ibu, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita.
Kalau akhirat kita Bapak Ibu, kita datang ke rumah Allah pagi ini tidak lain daripada keyakinan iman itu Bapak Ibu. Iman itu, keyakinan kepada Allah itu, sehingga nanti sukses dunia kita dan sukses akhirat kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk kita berhasil dunia ini perlu keyakinan. Jangan kita pernah ragu-ragu dalam hidup ini. Kalau ragu-ragu tinggalkan, jangan itu lakukan. Mana yang kita betul-betul yakin, itu garis kehidupan kita, maka doronglah keyakinan itu untuk keberhasilan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, syarat keberhasilan itu ada keyakinan. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu biru, sabar kamu, kata Allah. Sabar Bapak Ibu. Jadi apa saja Bapak Ibu, kalau kita menuai Bapak Ibu dalam berumah tangga Bapak Ibu, itu harus ada kesabaran Bapak Ibu ya. Sukses rumah kita, tangga kita itu harus ada sabar. Bagaimana persoalan istri, bagaimana persoalan suami, kalau kita dikurniai anak, bisa sabar kita Bapak Ibu. Tanpa sabar rumah itu tidak akan sukses Bapak Ibu, rumah tangga itu. Harus sabar. Pribadi kita itu dengan kerja kita itu harus sabar Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, hari ini kita nanam sawah di ladang. Besok pagi Bapak Ibu air kencang, ya rebah padi-padi yang kita tanam itu. Apakah kita tidak tanam lagi? Sabar kita. Kita mulai lagi Bapak Ibu. Kembangkanlah di mana saja kerja kita Bapak Ibu. Harus sabar kita dengan kerja kita itu. Pribadi ini harus sabar dulu. Apa saja yang kita usahakan. Dalam ketaatan kepada Allah, untuk sampai akhirat itu Bapak Ibu, banyak rintangan kita. Untuk itu apa Bapak Ibu? Kesabaran kita. Apapun halangan yang menuju kita untuk kita berhasil akhirat itu, perlu juga kesabaran diri kita ya Bapak Ibu ya. Untuk itu yang kedua syaratnya untuk mencapai sukses itu harus sabar kita. Orang yang tidak sabar Bapak Ibu dalam hidupnya, keberhasilan itu hampir datang. Hanya tidak sabar sedikit saja, gagal semuanya yang diperjuangkan itu. Untuk itu Allah katakan di sini wasabiru, pribadi kita itu harus sabar. Nah kalau sabar kita Bapak Ibu, baru ujung ayat katakan tadi nanti la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sukses. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wasabiru itu komplek kesabaran itu. Ini Bapak Ibu. Wasabiru itu artinya Bapak Ibu, setelah kita sabar pribadi kita, kalau di rumah tangga Bapak Ibu harus kolektif sabar itu. Semuanya sabar. Begini, kita Bapak Ibu istilahnya dalam orang Minang mengatakan awak membangkit batang tarandam. Kita ada anak kita 4 orang atau 5 orang. Tampaknya anak nomor 3 bisa sukses. Bisa sukses. Kita berhabis-habisan berkeluarga. Yang sulung, yang kecil, oke. Kita sabar untuk mengangkat yang 1 orang ini. Berhasil 1 orang ini, berhasil keluarga besar semuanya. Secara kolektif kita harus demikian Bapak Ibu. Nah kalaupun ada usaha kita Bapak Ibu, setelah kita sabar, istri kita sabar dengan yang kita usahakan itu Bapak Ibu. Gak bisa sendiri. Sebab Bapak Ibu yang akan menggerogoti usaha itu Bapak Ibu, keyakinan kita tentang apa yang kita usahakan itu Bapak Ibu, keluarga kita itu yang akan menggerogoti dulu Bapak Ibu. Ya, oh tidak bisa gitu doh, tidak mungkin gitu doh. Inilah yang mungkin kesabaran kolektif ini Bapak Ibu dalam rumah tangga harus. Seperti kami katakan tadi, ada mungkin berapa anak orang kita sukses, bagus, alhamdulillah. Tapi ada satu yang harus kita perjuangkan, yang lain-lainnya sabar. Orang tuanya mensekolahkannya atau di mana-mana dia kerja, dia dorong, dia habiskan uangnya. Yang lain-lain ada anaknya sabar, suaminya sabar, istrinya sabar, sehingga sampai kepada tujuannya Bapak Ibu. Itu yang wasabiru itu, kolektif sabarnya Bapak Ibu dalam perjuangan ini. Ya, setelah kita sabar secara pribadi dan secara kelompok kita sabar Bapak Ibu. Semuanya demikian. Misalnya Bapak Ibu, kenapa? Pagi ini Bapak Ibu ke masjid. Anak-anak di rumah seharusnya kalau dia bangun dia mungkin dapat minum sekalian. Tapi dia sabar, ibunya di masjid, bapaknya di masjid, tidak ada masalah baginya. Sabar dia. Sehingga ibu dan bapak keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan itu untuk dia bersama. Orang tuanya masuk surga. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga, wasabiru. Itu syarat untuk kita untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian apa kata Allah ini Bapak Ibu? Warabitu. Warabitu itu artinya dalam hakikat dan bahasa Arab Bapak Ibu, mengikat Bapak Ibu, mengikat.
Warabitu itu mengikat. Artinya warabitu itu Bapak Ibu, kita harus ikat diri kita dengan kerja kita itu. Dan kita bisa berlepas Bapak Ibu. Maksudnya begini, kalau ada kerja, ada usaha kita Bapak Ibu, harus kita ikat diri kita dengan itu Bapak Ibu. Kalau wak karjoni ko cie, wak karjoni ko ndak wak ikik cik sadonya ndak selesai. Semuanya ndak sukses. Bapak Ibu, jadi harus kita ikat diri kita. Awaklah masuk jadi pegawai negeri sidang, kita fokus di sana. Bagaimana kita perjuangkan pangkat kita naik terus. Kita usahakan demikian. Kalau kita misalnya pegawai negeri, kalau kita misalnya dalam swasta Bapak Ibu, harus kita ikat diri kita. Misalnya kita ada sawah kita Bapak Ibu, berapa lupa sawah kita. Harus kita selesaikan ini satu. Tapi wak kocok le kocik, ikut bisa tanam, ikut lumpuh. Mana bisa? Kita harus ikat diri kita Bapak Ibu. Itu yang warabitu. Kita selesaikan satu-satu apa yang menjadi agenda dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Barulah orang itu akan sukses. Tapi kalau semuanya ya kita kerjakan sekaligus, padahal kemampuan kita tidak ada, tidak akan bisa. Tapi kalau kemampuan kita mengurus, kemampuan kita manajemen kita bagus, insya Allah tidak apa-apa Bapak Ibu. Begitu juga dalam hidup dan kehidupan kita ini, harus kita ikat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Bapak Ibu, kita lihat untuk orang soleh di Syekh Burhanuddin itu Bapak Ibu, ibu-ibu itu pergi, namanya hari yang 40 Bapak Ibu, yang 40 semayang di sini. Kalau kita pergi ke Mekah Bapak Ibu, itu di Madinah itu Bapak Ibu, harus 40 rakaat kita di masjid, tidak boleh tinggal. Berarti kalau itu gagal. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ikat diri kita ini. Kita Bapak Ibu, ibu-ibu salat jemaah pagi ini, besok atau bisa, tidak bisa kini do, besok indah lagi, tidak jadi iman kita kokoh Bapak Ibu. Harus kita ikat diri kita. Ambo harus ke masaji, tidak bisa indah. Seperti itu, barulah surga Allah akan menanti kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita juga harus demikian. Kita harus ikat diri kita. Itu Allah katakan warabitu, ikat diri kita. Jadi untuk apa saja Bapak Ibu, artinya ikat itu jika kita fokus dengan apa yang kita usahakan. Kemudian yang terakhir Allah katakan wattaqullah, ya bertakwa kepada Allah, taati aturan Bapak Ibu, taati aturan. Kalau kita kerja Bapak Ibu tidak beraturan, mana pula kita akan sukses. Pegawai negeri harus masuk sampai di kantor jam 7. Kita sampai setengah 8. Kadang kita jam 8. Kadang kita setengah 6 sampai. Konten kita akan rendah Bapak Ibu. Tidak mungkin. Kita harus taat aturan. Orang yang taat aturan Bapak Ibu, dia akan berhasil. Kalau tidak aturan Bapak Ibu, pagi ini dia buka tokonya jam 7. Besok jam 9. Hari ini dia tutup jam 3. Besok tutup jam 5. Mana bisa? Orang kacau akan memiliki tempatnya Bapak Ibu. Tapi dia harus Bapak Ibu taat aturan apa saja yang dia kerjakan. Di mana saja profesinya harus ada aturan-aturan main yang harus dia taati. Itulah yang namanya bertakwa Bapak Ibu. Tapi kalau manusia tidak bertakwa, tidak taat dengan aturan baik untuk dirinya, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa Bapak Ibu. Kalau wattaqullah, untuk surga Allah itu kita patuhi segala yang diperintahkan Allah dan kita jauhi segala yang dilarang Allah, insya Allah surga Allah akan menanti kita. Itulah Bapak Ibu, wattaqullah, taat kita dengan aturan itu, sehingga di ujung ayat Allah katakan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sukses, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, syarat untuk sukses itu pertama Bapak Ibu keyakinan dulu, kemudian diri kita sabar, kolektif sabar kita yang ketiga, kemudian kita taati aturan, makmum kita ikat diri kita yang keempat, kemudian yang kelima Bapak Ibu, kita harus bertakwa, taat aturan kita dengan apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan kita semua sukses, dan alhamdulillah, mudah-mudahan izin Allah semua kita, jemaah kita ini adalah orang-orang yang sukses di mata Allah, sukses dunia kita, dan insya Allah sukses pula akhirat kita. Amin ya Allah, amin amin. Banyak maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.